26 Desember 2004, dunia dikejutkan oleh salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah modern. Tsunami dahsyat yang dipicu oleh gempa berkekuatan 9,1 sampai dengan 9,3 skala Richter meluluhlantahkan pesisir Aceh dan sejumlah negara lain di sekitar Samudra Hindia. Hari ini kita akan mengulas kembali tragedi tersebut. Sebuah peristiwa yang meninggalkan luka mendalam, namun juga mengajarkan solidaritas dan semangat untuk bangkit. Inilah kisah Tsunami Aceh 2004, tragedi dan harapan. Pagi itu, 26 Desember 2004, pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Gempa berkekuatan 9,1 sampai dengan 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut Samudra Hindia, tepatnya 250 km sebelah barat pesisir Sumatera. Gempa ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah, berlangsung selama hampir 10 menit, dan memicu gelombang tsunami yang menyapu berbagai wilayah pesisir. Gelombang tsunami mencapai ketinggian hingga 30 meter, bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Aceh menjadi wilayah yang pertama dan paling parah terkena dampaknya. Dalam hitungan menit, kota-kota seperti Banda Aceh, Mulaboh, dan wilayah pesisir lainnya porak-poranda. Salah satu saksi mata menceritakan, "Kami mendengar gemuruh seperti suara pesawat, lalu tiba-tiba air datang dengan cepat dan menghantam segalanya. Kami hanya bisa berlari dan berdoa." Tsunami Aceh 2004 mencatatkan angka korban jiwa yang sangat besar. Lebih dari 230.000 orang tewas di berbagai negara, dengan Aceh sebagai wilayah paling terdampak. Di Indonesia saja, lebih dari 170.000 nyawa hilang. Tidak hanya manusia, kerusakan infrastruktur juga sangat parah. Ribuan rumah, sekolah, masjid, dan fasilitas umum lainnya hancur total. Jalanan berubah menjadi sungai lumpur, dan komunikasi terputus sepenuhnya. Ribuan warga kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan sumber mata pencaharian mereka. Salah satu korban, Ibu Rahma, mengatakan, "Saya kehilangan suami dan kedua anak saya. Rumah kami hilang begitu saja. Yang tersisa hanya pakaian di badan." Trauma mendalam ini menjadi beban psikologis bagi banyak korban yang selamat. Dalam tragedi tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004, banyak kisah haru dan perjuangan yang dialami oleh para korban. Salah satunya adalah cerita dari Bapak Rudi, seorang penyintas yang berhasil selamat dari bencana dahsyat tersebut. Berikut adalah cuplikan dari kisah nyata yang ia bagikan dalam sebuah podcast. Ini adalah pengalaman hidup yang bisa kita katakan sangat luar biasa, sangat menyedihkan, di mana saya mengalami langsung digulung ombak, menyelamatkan diri, luka-luka sekujur tubuh, ya, sampai saya diselamatkan juga dengan warga. Itu yang saya alami, sangat luar biasa, mengerikan sekali waktu itu. Dan pedihnya lagi, saya nggak tahu sampai saat ini keluarga, bapak, ibu, kakak 2, adik 2, saya nggak tahu sampai sekarang mereka itu di mana. Berarti di keluarga Mas Rudi cuma Mas Rudi yang selamat? Ya, cuman saya yang selamat, yang lain sampai sekarang nggak ketemu di mana jenazahnya. Bahkan berarti kuburannya pun nggak tahu Mas Rudi di mana? Kuburannya nggak tahu di mana. Yang dikatakan sama sepupu saya, kakak nomor 2 sama adik, tapi tidak terlihat dengan mata saya. Berarti saudara sempat nemuin mereka? Sempat menemukan mereka. Kondisi dalam bentuk jenazah? Jenazah. Tapi Mas Rudi sendiri nggak? Saya nggak ngelihat mereka. Yang saya melihat adalah jenazah yang lain, yang tidak saya kenali.
gitu. Tapi kalau untuk keluarga saya sendiri sampai saat ini tidak melihat sama sekali. 26 Desember hari terakhir saya ketemu dengan mereka. Oke, ini ceritanya bakal epic banget. Tadi gue sempat ngobrol juga sama Mas Rudi tentang pengalaman ini karena ini poin menariknya dan poin paling harunya adalah itu semua anggota keluarga kandung dari Mas Rudi ini benar-benar sampai detik ini nggak pernah tahu ada di mana dan kuburannya pun nggak tahu Mas Rudi ada di mana. Jadi buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari podcast malam ini, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau info dulu nih, buat pasukan Antara Malam yang pengen jadi narasumber seperti Mas Rudi yang ada sebelah gue, yang ingin menceritakan pengalaman-pengalamannya, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Antara Malam. Dan Mas Rudi, udah siap nih malam ini untuk cerita pengalamannya di Aceh tahun 2004? Sangat siap, Mas. Yaudah, langsung aja kita mulai ceritanya malam ini. Tepatnya 26 Desember 2004 lalu, bencana tersebut menjadi yang terdahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi itu kejadian yang sangat luar biasa ya, yang nggak pernah kita pikir itu akan terjadi di tanggal 26 Desember 2004 ya di Banda Aceh. Nah, itu kita waktu kejadian itu pukul 8 sih, itu kan gempa gitu. Nah, kita pada saat itu masih kumpul sama keluarga ya, baru kalau saya sih baru bangun tidur. Tapi kalau almarhum bapak itu kan biasanya dia kan keluar kayak ngopi gitu ya, sarapan di warung gitu loh. Nah, yang di rumah itu ada saya, terus kakak yang cewek, adik yang cewek, sama sepupu yang baru datang itu dari Medan sekitar 2-3 hari baru nyampe di Banda Aceh. Yang di luar rumah itu bapak, kakak yang nomor 2 yang cowok, sama adik yang nomor 5 yang cowok juga. Nah, itu kan biasa kalau abang itu bangun pagi langsung keluar, dia ngumpul sama teman-temannya sambil sarapan pagi. Nah, kalau adik yang paling kecil itu beli sarapan nih. Ya, beli sarapan keluar. Nah, terus setelah dia keluar, nah itu jam 8 lewat, kalau saya nggak salah sih 8 lewat 5 deh. Itu masih ada Doraemon. Ya, masih musiknya baru main film Doraemon itu, gempa. Gempanya pelan. Pertama pelan. Nah, pertama dia mengayun. Nah, setelah itu dia langsung ke bawah gempanya. Gitu loh. Saking kencang banget. Kencang banget. Dan kita tuh nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Dan memang benar-benar harus duduk gitu loh. Nah, pada saat itu saya kan masih di atas nih, di lantai 2. Saya turun ke bawah. Nah, terus itu akuarium pada, apa sih namanya, pecah. Ikan-ikan pada berjatuhan semua. Lemari pada, lemari yang di rumah itu ada lemari satu jatuh. Terus juga kan zaman dulu itu 2004 itu kan ibu-ibu kan suka bunga kristal ya. Itu pada jatuh pecah. Ketika gempa kencang banget seperti itu, kita keluar semua gitu loh. Saya keluar, kakak yang nomor 1 keluar, adik yang nomor 4 yang cewek keluar, sama yang sepupu. Ya, kita keluar semua. Tapi ibu di dalam. Ya, di dalam rumah. Mungkin karena dia pusing, ya. Mungkin bingung kok bisa ada gempa sekuat ini gitu loh. Ya. Banda Aceh sering gempa, tapi tidak pernah gempa yang sekuat ini. Karena saya mungkin yang laki-laki satu-satunya pada saat kejadian, saya masuk ke dalam. Saya tarik ibu. Saya seret ibu. Tapi dia megang tiang di dalam rumah. Dia tahan. Mungkin karena dia pusing gitu loh. Saya tetap tarik, saya seret sampai ke halaman rumah. Mau rumah roboh silakan. Yang penting tidak ada keluarga yang menjadi korban. Gitu. Kaki ibu luka-luka, tangannya luka. Itu luka karena saya seret. Setelah kita ngumpul di luar, itu gempa masih tetap kencang. Itu gempanya itu kurang lebih 10 menit. Kebayang dong ya, 10 menit kebayang banget. Kebayang banget 10 menit itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu cukup lama. Motor yang diparkir jatuh. Mobil almarhum bapak ya, di rumah itu sempat nabrak tembok.
Karena kan nggak sempat ditahan ya, gitu loh. Nah, akhirnya kita berkumpul di halaman rumah, itu kita pegang begini. Kita harus duduk, kita nggak bisa berdiri. Kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa jongkok, kita harus duduk, megang kiri dan kanan, begini goyangnya. Saking kencangnya. Dan suara-suara gemuruh yang sangat luar biasa, kencang banget, gede banget. Suara kita masyarakat yang, ya, Allahu Akbar, mengucap itu ya, gitu loh. Nah, setelah itu, intensitasnya berhenti agak-agak pelan lah untuk gempanya. Ya berhenti sebentar, gempa lagi, tapi intensitasnya agak lebih rendah gitu ya. Nah, setelah itu saya sempat ngobrol sama kakak yang paling tua, yang nomor 1 gitu loh. Dia mau ke dalam, ya mungkin dia pengen, mohon maaf, buang air ya. Saking paniknya gitu loh. Terus saya bilang, kakak jangan ke dalam. Karena kalau ke dalam nanti takutnya gempa lagi, takut rubuh gitu loh, gempa susulan gitu loh. Karena saya ngomong ke dia seperti itu, dia takut. Dia nggak jadi masuk ke dalam. Tetap kita ngumpul di luar. Nah, setelah kita ngumpul semua, saya ngerasa mungkin karena saya laki-laki satu-satunya yang ada di rumah saat kejadian. Pulang bapak ke rumah. Pulang adik yang paling kecil, yang nomor 5, yang paling bungsu ya. Pulang kakak yang nomor 2 yang cowok ke rumah. Kita ngumpul sama-sama. Nah, ketika kita sudah mengumpul, gempa lagi. Kencang juga gempanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi kita mengucap itu. Nah, setelah itu, adik yang paling kecil, dia keluar. Gitu loh, dia keluar. Dia sempat bilang, Henry mau ngelihat ada yang rubuh katanya. Dia bawa nasi bungkus itu yang sarapan pagi. Dia letakin sarapan paginya, dia pergi keluar. Dan saya sama abang yang nomor 2 itu ribut. Ributnya itu dia melihat ibu luka kakinya dengan tangannya. Kenapa ibu? Kenapa ma? Katanya. Ditarik Rudi, diseret Rudi, kata gitu. Akhirnya dia marah. Kita sempat ribut. Setelah ribut, dia langsung pergi. Ya mungkin yang namanya dia nggak bisa tahan emosi. Dan daripada terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, dia pergi gitu loh. Nah, setelah dia pergi, yang ada di situ saya, ibu, bapak, kakak yang pertama, adik yang keempat, sama sepupu. Ya. Nah, setelah kita lagi di rumah berkumpul semua, ibu juga sempat bilang kalau ada apa-apa jangan kemana-mana, kita sama-sama aja di sini. Gelombang tsunami ini tidak hanya melanda Aceh, tetapi juga menyebar ke negara-negara tetangga seperti Sri Lanka, India, Thailand, hingga Somalia di Afrika. Ini menjadikannya bencana dengan dampak global. Dalam waktu 24 jam, bantuan mulai berdatangan. Pemerintah Indonesia dibantu oleh relawan lokal dan internasional berjuang keras untuk menyelamatkan korban dan mendistribusikan bantuan. Gelombang solidaritas terlihat dari berbagai negara yang mengirimkan dana, makanan, obat-obatan, hingga tenaga medis. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan berbagai organisasi internasional seperti PBB, Palang Merah, serta NGO lainnya memberikan kontribusi besar dalam proses penyelamatan dan pemulihan. Setelah fase penyelamatan, proses rehabilitasi dimulai. Pemerintah dan masyarakat bahu-membahu membangun kembali Aceh. Rumah-rumah baru didirikan, sekolah-sekolah kembali dibuka, dan layanan kesehatan dipulihkan. Aceh yang porak-poranda perlahan bangkit menjadi lebih kuat. Salah seorang relawan, Bapak Agus, menceritakan, melihat senyum anak-anak Aceh yang kembali bisa bersekolah adalah momen yang sangat berharga. Ini bukan hanya tentang bangunan, tetapi juga tentang memulihkan harapan. Tsunami Aceh 2004 tidak hanya menjadi kisah tentang duka, tetapi juga tentang ketangguhan manusia.
Dari puing-puing kehancuran, Aceh bangkit dan memberikan pelajaran kepada dunia tentang pentingnya solidaritas dan kerjasama internasional. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya mitigasi bencana, kesadaran lingkungan, dan solidaritas kemanusiaan. Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang, tetapi kita bisa selalu belajar dan mempersiapkan diri. Inilah kisah tsunami Aceh 2004, sebuah tragedi besar yang melahirkan harapan dan semangat untuk bangkit. Mari kita terus mengenang, belajar, dan bersama-sama menjaga masa depan yang lebih baik. Aceh yang lebih kuat untuk Indonesia yang lebih tangguh. Mengenang tsunami Aceh 2004, tragedi dan harapan.